Frederick Vasseur akan segera memulai musim debutnya sebagai bos tim di Ferrari. Datang dari tim Alfa Romeo untuk gantikan Mattia Binotto yang dicap gagal, membawa tim kuda jingkrak kembali ke tahta juara dengan 1000 permasalahan yang ditinggalkannya. Tentu membuat pekerjaan Vasseur tidak mudah. Banyak perubahan yang mesti ia buat untuk bisa membawa Ferrari ke puncak kejayaan mereka. Dan tanda-tanda perubahan apa saja yang akan dilakukan oleh Vasseur mulai terlihat sedikit demi sedikit. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung memasang target ambisius di Ferrari, yaitu juara dunia atau tidak sama sekali. Pria asal Prancis ini paham jika Ferrari mempunyai kapasitas untuk juara. Persoalannya adalah bagaimana caranya menuntaskan setiap permasalahan yang menghambat kualitas Ferrari yang sebenarnya. Akankah Frederick Vasseur akan menjadi juru selamat Ferrari untuk membawanya kembali juara dunia? Seperti yang kita tahu, banyak faktor yang menyebabkan Ferrari gagal juara musim lalu. Dari permasalahan reliabilitas mobil yang menyebabkan Charles Leclerc gagal finish dan tidak dapat poin. Lalu berbagai blunder strategi yang memperparah keadaan dan pengembangan mobil yang melempem di pertengahan musim. Ditambah lagi, pada musim lalu Ferrari seakan-akan tidak mau memprioritaskan Leclerc dalam perburuan gelar juara dunia. Mattia Binotto dianggap terlalu lembut dan membuatnya tidak mampu mengetahui serta menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi di dalam tim. Direkrutnya Frederick Vasseur ke tim diharapkan jika ia cukup berani untuk membuat sejumlah perombakan yang diperlukan untuk membenahi setiap masalah yang ada di Ferrari. Fokus Vasseur akan berkutat di sekitaran strategi, reliabilitas, serta pengembangan mobil dan prioritas pembalap. Dalam wawancara setelah sesi tes privat di sirkuit Fiorano 2 hari yang lalu, Vasseur memberikan beberapa indikasi tentang apa yang akan ia lakukan untuk merombak Ferrari. Kita mulai dari sisi strategi, di mana problem inilah yang paling sering membuat tifosi naik darah dengan berbagai blundernya. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar jika kepala divisi strategis Ferrari, Iñaki Rueda, dipecat atau diganti jabatannya oleh Vasseur. Eits, jangan senang dulu. Kabar tersebut statusnya masih gosip, dan kebenarannya sangat diragukan karena tidak adanya konfirmasi yang jelas dari dalam internal Ferrari. Pada faktanya, kemungkinan besar Rueda masih akan menjabat sebagai orang strategis di Ferrari. Jika kita melihat pada pernyataan Vasseur kemarin, Vasseur berkata, jika masalah blunder strategi yang sering kita lihat tahun lalu, ternyata hanyalah puncak dari gunung es saja. Menurutnya, strategi bukan hanya soal orang yang ada di puncak, atau dalam kasus Ferrari, maka itu bukan sepenuhnya kesalahan Iñaki Rueda. Vasseur berbicara, jika menurut pengalamannya, paling sering permasalahan terbesar dalam hal strategi adalah seputar komunikasi dan cara pengambilan keputusan yang salah, atau dengan kata lain, sistem di dalamnya yang rusak. Kami sudah pernah mention ini di video terdahulu, jika permasalahan di Ferrari lebih mengarah ke sistem daripada individu setiap personelnya. Blunder parah seperti pemasangan ban hard di Hongaria dan ban Inter di kualifikasi Brazil adalah contoh dari buruknya komunikasi di internal tim yang dikombinasikan dengan sistem olah data yang salah. Dalam hal ini mungkin benar jika Iñaki Rueda adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kacaunya komunikasi ketika mengambil keputusan soal strategi. Tapi jika sistem di dalamnya sudah bobrok, maka siapapun orang yang akan menggantikannya, maka hasil akhirnya akan sama saja. Oleh karena itu, Vasseur lebih memilih fokus di perubahan sistem dalam proses pengambilan strategi, mulai dari alur komunikasi yang dibuat lebih jelas, sampai metode pengolahan serta interpretasi data yang bakal dirombak. Untuk saat ini, Vasseur memberikan indikasi kuat kalau ia akan mempertahankan Iñaki Rueda dan bawahannya. Terlebih, ia tidak ingin memecat orang dengan cepat, mengingat ia baru 1 bulan jadi bos di Ferrari. Tapi jika dengan sistem yang baru, mereka masih saja membuat blunder strategi, maka pria 54 tahun ini tidak segan untuk bertindak tegas. Yang jelas adalah Vasseur akan lebih berfokus kepada sistem organisasi. 11-12 dengan Binotto dulu, tapi bedanya kali ini Vasseur lebih berani untuk memberikan sikap tegas jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Beralih dari topik strategi, permasalahan lain yang harus diselesaikan Vasseur adalah soal reliabilitas mesin. Kehilangan Mattia Binotto sebagai direktur teknis yang handal dalam hal mesin tentu jadi kehilangan besar bagi Ferrari, apalagi dengan masalah yang mereka alami saat ini. Tapi untungnya Binotto sudah berhasil membuatkan Ferrari sebuah fondasi yang kuat untuk hadapi engine freeze 3 musim ke depan, yaitu mesin yang kencang dengan akselerasi terbaik daripada rival-rivalnya. Mereka hanya perlu memperbaiki reliabilitas, di mana ini sangat mengganggu Charles Leclerc dan Carlos Sainz musim lalu. Semua dimulai dengan problem di komponen MGU8 yang dialami Leclerc di GP Baku.
Sejak itu, Ferrari diyakini menurunkan power yang dihasilkan oleh komponen tersebut, supaya mesin lebih awet dan membuat mereka kehilangan sekitar 30 horsepower di lurusan. Jika Ferrari mampu memperbaiki reliabilitas MGU-H mereka, secara logika seharusnya mesin jadi lebih kencang, atau setidaknya jadi normal kembali seperti mesin yang dipakai Ferrari di awal 2022. Sempat beredar rumor jika dalam pengetesan mesin di simulator, mobil Ferrari 2023 akan lebih cepat 1 detik dari musim lalu, dan hal tersebut 50%-nya disebabkan oleh perbaikan dari sisi reliabilitas mesin. Ketika disinggung soal ini, Vasseur membantah peningkatan performa Ferrari tersebut. Namun setidaknya, ia mengkonfirmasi jika secara reliabilitas, mesin Ferrari terlihat oke selama pengetesan. Perubahan terakhir yang harus jadi fokus Frédéric Vasseur di Ferrari adalah soal prioritas pembalap. Musim lalu terlihat sekali jika Binotto sangat memberikan perlakuan yang sama terhadap Leclerc dan Sainz. Beberapa kali Ferrari menolak tim order, salah satunya adalah di GP Brazil dan strategi mereka di GP Inggris. Tidak salah sebenarnya, hanya saja dalam kasus di tim besar seperti Ferrari yang targetnya adalah juara, punya satu pembalap prioritas dan satu pembalap pendukung adalah sebuah keharusan. Di tangan Vasseur, ia memang mengatakan jika tidak ada pembalap nomor 1 atau nomor 2 di timnya. Namun setelah itu, ia menegaskan kalau tidak akan segan melakukan tindakan seperti tim order jika memang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Bagi Leclerc, tentu ini adalah angin segar baginya. Sejauh ini, performanya secara garis besar unggul cukup jauh dari Sainz. Ditambah dengan kedekatan hubungannya dengan Vasseur, akan membuatnya menjadi anak emas Ferrari yang diprioritaskan. Hal tersebut juga penting untuk meyakinkan Leclerc supaya tetap stay di Ferrari saat kontraknya habis 2024 nanti. Sebaliknya bagi Sainz, ia harus bekerja ekstra keras untuk setidaknya bisa membuktikan kepada tim jika ia juga layak untuk diberi prioritas. Jika tidak, maka Sainz harus rela untuk menjadi pembalap kedua di Ferrari untuk membantu Leclerc dalam perburuan gelar. Frédéric Vasseur sudah paham dengan apa saja yang harus dibenahi musim ini. Ia mendapat kepercayaan penuh dari Benedetto Vigna untuk melakukan segalanya yang dirasa perlu untuk membawa Ferrari kembali juara dunia. Sekarang tinggal waktu yang akan menjawab. Prosesnya bisa cepat, tapi umumnya akan berlangsung dalam jangka panjang. Yang jelas semua tidak akan berubah dalam sekejap mata. Beri Vasseur waktu untuk menerapkan sistemnya dengan sempurna di Ferrari, dan semua akan berjalan dengan sendirinya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.